Persidangan pemeriksaan saksi dari keluarga Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer berlangsung dengan penuh isak tangis. Vera Simanjuntak, kekasih Brigadir Joshua, juga tampak sesekali mengusap air matanya saat bersaksi di depan majelis hakim. Dalam kesaksiannya, Vera mengatakan bahwa Brigadir Joshua sempat menghubunginya melalui video call pada 21 Juni 2022. Saat itu Brigadir Joshua menyampaikan jika sedang mengalami sebuah masalah yang tidak bisa dia ceritakan kepada siapapun. Brigadir Joshua juga sempat menganjurkan kepada Vera untuk mencari kekasih atau calon suami lain. Vera menyebut setelah itu Brigadir Joshua terdengar menangis dan terdiam. Pada 7 Juli 2022 atau 1 hari sebelum Brigadir Joshua tewas dibunuh, Vera sempat berkomunikasi via telepon dengan Brigadir Joshua. Saat itu Brigadir Joshua mengaku diancam dan dituduh telah membuat istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sakit. Namun Brigadir Joshua tidak mau menyebutkan siapa orang yang mengancamnya. Terkait dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Brigadir Joshua, Vera menyampaikan bahwa kekasihnya adalah sosok yang baik, sopan dan menghormati. Vera juga menceritakan momen terakhir kalinya ia mendengar suara Brigadir Joshua via telepon beberapa menit sebelum Joshua dibunuh. Karena di perjalanan makanya tidak saya angkat. Terus sampai di rumah, saya telepon balik tapi putus. Hanya memanggil, tidak berdering. Terus saya chat, kenapa bang? Tadi adik baru balik dari Bangko beli pampers Gepa ponakan saya. Itu jam 16.25. Awalnya chat itu checklist 1 dan itu tidak pernah di WA mendiau seperti itu. Jadi checklist 1 terus tiba-tiba centang biru 2 di read tapi tidak dibalas. Saya tunggu-tunggu tidak ada balasan, saya telepon jam 16.31. Kenapa bang? Saya bilang itu diangkat. 16.31? Iya yang mulia. Nanti abang kabarin lagi. Udah itu yang terakhir. Itu yang terakhir. Senada dengan adik dan kekasih Brigadir Joshua, kedua orang tua Joshua yakni Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak juga bersaksi bahwa anak mereka memiliki kepribadian yang baik. Keduanya menyampaikan kepada hakim bahwa Brigadir Joshua adalah seseorang yang penuh perhatian kepada orang tua dan saudara. Joshua juga seorang anak yang patuh dan menghormati orang tua. Selain itu, ibunda Brigadir Joshua juga bercerita bahwa anaknya tidak pernah mengeluh tentang pekerjaannya. Selama bekerja dengan keluarga Verdi Sambo, Brigadir Joshua juga tidak pernah menyebut bahwa dirinya sedang terlibat masalah atau mendapat ancaman. Menurut sang ibunda, Brigadir Joshua hanya menceritakan hal yang baik-baik saja. Tangis Rosti pun beberapa kali pecah saat mengenang sosok anaknya. Atas kehilangan kematian anak saya ini, sangat hancur hati saya, Bapak. Saya tahu saya anak ini bertugas dengan baik dalam komunikasi. Pernah dia bercerita masalah beradanya, cuma dia mengatakan, "Ma, ada kawan saya yang baru masuk kerja, saya iman loh mama." Itulah saking anak ini perhatian kepada temannya. Cuma sekitar itu Bapak yang kami tahu. Di akhir pemeriksaan, Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Joshua, menyampaikan beberapa patah kata kepada terdakwa Richard Eliezer yang telah menembak anaknya. Samuel mengatakan, "Coba lihat saya, nak. Kamu harus berkata jujur. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan pada saat kejadian. Saya mohon di persidangan selanjutnya, di depan hakim yang mulia, kamu jujur." Menjawab permintaan orang tua Brigadir Joshua, Richard pun berjanji akan menyampaikan seluruh fakta di persidangan. Saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan.
saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun putusan untuk diri saya. Terima kasih. Sementara itu, pada 26 Oktober 2022, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Ferdi Sambo, terduga otak dari pembunuhan Brigadir Joshua. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Tak hanya itu, Hakim juga menolak seluruh nota keberatan dari terdakwa Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Hakim menilai dakwaan jaksa penuntut umum sudah disusun sesuai dengan aturan perundang-undangan. Maka persidangan Sambo, Putri, Kuat, dan Ricky akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Terkait putusan selah tadi yang yang dibacakan oleh Majelis Hakim, kami tim penasihat hukum menghormati. Jadi apa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim itu memang menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan KUHAP yang diatur oleh KUHAP. Jadi kami tim penasihat hukum saat ini untuk persidangan selanjutnya fokus terkait fakta-fakta yang akan diungkap dalam persidangan. Pada 26 Oktober, persidangan pemeriksaan saksi terhadap salah satu terdakwa perintangan penyidikan, AKP Irfan Widianto, juga digelar. Usai mendengarkan keterangan saksi, terdakwa Irfan membantah beberapa pernyataan yang menyudutkan dirinya. Apa saja hal yang dibantah terdakwa Irfan? Sesaat lagi di iNews Files.